sehat, ketemu dalam keadaan yang bersuka cita karena Tuhan Yesus tetap baik dalam ketemunya hidup. Amin. Amin. Ya. Nah, sebelum ketemu lagi di sekolah minggu, kali aja ketemu semua dimanapun ketemu berada, mari kita sama-sama berdiri, ketemu sapa, ketemu kawan-kawan yang ada di samping kiri kanan ketemu adik-adik di rumah semuanya, ketemu angkat pujian. Halo kawanku semua. Ada tepuk tangannya adik-adik di rumah semuanya, kita bersuka cita. Puji Tuhan. Mengucap syukur pada Tuhan Yesus karena ini hari ketemu bisa sama-sama sekolah minggu online lagi. Semua yang di rumah dimanapun adik-adik berada, ketemu angkat hati, ketemu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Tuhan Yesus kasih bagi kami semua pada hari Minggu ini untuk kami boleh bersama-sama bersekolah minggu kembali. Walaupun kami dibatasi dengan keadaan yang ada ya Tuhan, tetapi kami tetap bersyukur karena kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu dalam sekolah minggu hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami semua, biarlah sekolah minggu yang kami lakukan pada hari ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan Yesus, ampuni kami, layakkan kami ya Tuhan untuk kami beribadah, untuk kami memuji-muji akan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik semua, ketemu tadi sudah berdoa untuk memulai sekolah minggu. Masih tetap bersuka cita? Masih. Oke, Kak Jessi masih tetap bersuka cita? Kak Nova? Masih. Semua yang di rumah tetap bersuka cita? Ketemu sama-sama angkat pujian lagi satu kali lagi. Aku anak terang. Anak terang berarti bercahaya, anak terang berarti bersuka cita. Amin toh Kak? Amin. Oke. Mana tepuk tangannya? Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Ya, silahkan duduk adik-adik semua yang di rumah. Ya, kita akan sama-sama bermazmur bagi Tuhan. Dan kepada Kak Jessi, kalian persilahkan. Baik adik-adik, kita akan sama-sama bermazmur dari Mazmur 107 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 107 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Kakak-kakak di sini akan membacakannya kepada adik. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang yang mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka.
Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota ketika dia mengajak orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Karena sama-sama, Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ya, itu tadi kita sama-sama bermasmur bagi Tuhan. Terima kasih buat Kak Jessi. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang nanti sebentar akan dibawakan oleh Kak Mimin. Untuk itu kali aja kita semua, mari kita siapkan ketemu hati, ketemu pikiran supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Untuk itu kali aja ketemu semua, mari ketemu dengan kesungguhan hati, kita angkat pujian Yesus ku panggil. Semua tahu toh? Selalu lupa ini lagu toh? Adik-adik persiapan adik-adik pembacaan dari Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-20. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami dengan sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus ada di hati setiap kami Tuhan. Biarlah firman ini tidak berlalu dari kehidupan kami Tuhan, tapi dapat menjadi pedoman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kami ingin baca buat adik-adik kita firman hari ini. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-20. Di bawah perikop, Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu sendiri, kesaksianmu itu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu agak benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat pembendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Nah, demikian adik-adik kita untuk pembacaan firman Tuhan hari ini. Shalom, apa kabar adik-adik semua? Nah, kami harap
adik-adik di rumah tetap dalam keadaan sehat dan penuh sukacita walaupun kita sonde sekolah minggu sama-sama. Nah, adik-adik masih ingat pas sonde cerita sekolah minggu lalu siapa yang kira-kira bawa ya? Kanita. Nah, adik-adik, kita pun cerita ini hari masih berlanjut dengan cerita yang sebelumnya dengan tema yang berbeda. Kalau minggu lalu dia punya tema Yesus anak Allah, minggu ini dia pun tema adalah Yesus adalah terang dunia. Nah, adik-adik, kami mau tanya adik-adik tahu kosonde di ini dunia nih ada dua keadaan. Yang pertama gelap dan yang kedua terang. Kalau adik-adik lebih suka mana? Lebih suka gelap atau lebih suka terang? Nah, adik-adik, terang seringkali disamakan dengan hal-hal yang baik. Dan sebaliknya, kalau gelap itu sering dikatakan atau disamakan dengan hal-hal yang buruk. Nah, adik-adik, coba adik-adik bayangkan di kita punya dunia ini hanya ada gelap gulita. Sonde ada cahaya atau sonde ada terang sama sekali. Pasti kita manusia, bahkan hewan dan tumbuhan juga bisa susah karena kita semua manusia itu butuh yang namanya terang. Nah, adik-adik coba bayangkan lagi, kita punya mata untuk melihat. Tapi kalau sonde ada terang, berarti kita sonde bisa melihat apa-apa. Seperti kalau adik-adik di rumah listrik padam, adik-adik punya mata untuk melihat, tapi karena tidak ada cahaya atau terang sedikit pun, kita jadi sonde bisa melihat apapun. Nah, adik-adik, terang itu sangat penting dalam kita punya kehidupan manusia. Maka Tuhan Allah pada hari penciptaan, Tuhan Allah berkata bahwa Dia menciptakan yang namanya terang, dan Tuhan Allah juga menciptakan benda-benda penerang seperti matahari, bulan, dan bintang. Nah, adik-adik, kita punya cerita hari ini tentang Tuhan Yesus yang sedang mengajar orang banyak di bait suci. Nah, di dalam kitab pembacaan tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengajar dekat tempat pembendaharaan. Nah, tempat pembendaharaan itu apa? Tempat pembendaharaan itu adalah tempat untuk menaruh uang-uang persembahan pada masyarakat dulu. Nah, adik-adik semua, pada saat Tuhan Yesus mengajar waktu itu, Tuhan Yesus berhadapan dengan banyak orang. Ada masyarakat Yahudi, ada pun orang-orang Farisi. Nah, ketika mengajar, Tuhan Yesus bilang kepada banyak orang, Tuhan Yesus bilang begini, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, Tuhan Yesus bilang bahwa Dia adalah terang. Dan barang siapa yang ikut Dia, berarti dia sudah akan berjalan dalam kegelapan lagi, tapi dia punya terang hidup. Nah, setelah Tuhan Yesus berkata demikian, orang-orang Farisi yang ada pada saat itu, mereka bilang pada Tuhan Yesus itu berbohong. Tuhan Yesus itu tidak berbicara yang sebenarnya. Karena Tuhan Yesus berbicara tentang Dia punya diri sendiri. Tuhan Yesus bilang Dia terang. Menurut orang-orang Farisi, yang Tuhan Yesus katakan itu tidak benar. Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang Farisi bahwa sekalipun Tuhan Yesus berbicara tentang Tuhan Yesus sendiri, tapi yang Tuhan Yesus katakan itu benar. Karena Tuhan Yesus tahu Dia datang dari mana dan siapa yang sudah mengutus Tuhan Yesus datang ke ini dunia untuk menjadi terang, yaitu Tuhan Allah sendiri. Nah, setelah itu Tuhan Yesus juga bilang kepada orang-orang Farisi bahwa Tuhan Yesus tuh sonde menghakimi dong atau sonde menyalahkan dong. Tapi dong itu menyalahkan Tuhan Yesus, bilang Tuhan Yesus omong kosong, Tuhan Yesus tidak berkata benar karena dong sebenarnya tidak kenal siapa Tuhan Yesus dan dong juga tidak kenal siapa itu Allah, maka dong berkata demikian. Nah, Tuhan Yesus berkata juga bahwa orang-orang Farisi menghakimi atau menyalahkan Tuhan Yesus menurut pandangan atau pemikiran mereka tanpa mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Nah, adik-adik yang di rumah, dari cerita Alkitab hari ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita belajar sama-sama. Nah, yang pertama adik-adik, di sini kami mau kasih tahu adik-adik bahwa kita semua tahu bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia.
kita punya dunia nih awalnya gelap. Gelap karena apa? Gelap karena dosa yang telah manusia lakukan. Manusia melakukan dosa sehingga kita punya dunia ini menjadi gelap. Nah, kemudian Tuhan lihat bahwa kita punya dunia ini sudah mau rusak, sehingga Tuhan Allah mengutus Tuhan Yesus untuk datang di dalam dunia supaya menjadi terang dan menerangi semua manusia yang ada di dunia ini, sehingga manusia tidak lagi hidup dalam dosa. Nah, hal yang kedua adik-adik yang dapat kita belajar sama-sama adalah makna dari terang itu sendiri. Nah, makna Tuhan Yesus yang adalah terang sendiri bukan hanya membuat kita manusia sudah lagi takut pada kegelapan, tapi juga kita manusia sebagai anak-anak Tuhan dapat menjadi pembawa terang atau menghidupkan terang itu sendiri bagi orang lain. Nah, sebagai pengikut Kristus adik-adik di rumah, kita semua telah menjadi anak-anak terang. Tapi sudah berhenti di menjadi anak-anak terang saja, tetapi bagaimana sebagai anak-anak terang, kakak Mimin dan adik-adik yang di rumah, kita dapat membawa terang, membagikan terang kepada sesama kita. Nah, apa maksudnya? Kita hidup menjadi terang dan hidup menjadi gelap. Nah, di sini yang kami mau kasih tahu adik-adik, hidup yang menjadi gelap adalah hidup yang selalu menghadirkan rasa takut. Rasa takut terhadap sesama, kemudian rasa benci juga terhadap sesama, rasa khawatir, rasa menghakimi, bahkan rasa menyalahkan orang lain. Nah, berbeda dengan hidup yang menjadi terang, hidup yang menjadi terang adalah hidup yang membawa damai sejahtera, membawa sukacita, dan menghadirkan berkat kemanapun adik-adik dong pergi. Nah, di sini hal yang terakhir yang kami mau sampaikan kepada adik-adik adalah walau Tuhan Yesus sudah datang ke ini dunia membawa terang buat kita semua, tapi masih saja ada orang yang masih mau hidup dalam kegelapan atau dosa. Karena apa? Karena dong tidak mau terima Tuhan Yesus sebagai terang di dalam mereka punya diri. Nah, adik-adik, sama halnya seperti orang Farisi yang ketika Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia, mereka menyalahkan Tuhan Yesus. Itu kenapa? Karena di dalam dong sendiri, dong tidak mengenal Tuhan Yesus dan mereka juga tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai terang. Nah, di sini adik-adik, manusia itu bisa menolak yang namanya terang dari Tuhan Yesus. Adik-adik dan kami ini bisa menolak terang dari Tuhan Yesus karena di dalam kita punya hati, di dalam kita punya diri sudah ada yang namanya gelap atau dosa. Nah, maka kalau kita sudah mau menerima terang, maka yang terjadi adalah kita punya hidup hanya akan menjadi gelap dan penuh dengan dosa, sehingga membuat orang lain juga bisa jadi hidup dalam dosa. Karena ketika kita hidup dalam gelap, artinya ada rasa benci, ada rasa khawatir, ada rasa menghakimi dan menyalahkan orang lain. Nah, adik-adik, dari kita penceritaan kita hari ini, yang menjadi kesimpulan buat kita semua adalah dunia kita nih awalnya penuh dengan dosa, penuh dengan kegelapan. Maka Tuhan Yesus datang ke dunia sebagai terang untuk menerangi kita punya dunia yang sudah gelap. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang, kakak Mimin dan adik-adik punya tugas bukan hanya menjadi anak terang, bukan hanya berhenti sampai di situ, tapi bagaimana adik-adik dulu ini dapat membawa terang kepada orang lain, dapat membawa terang dengan cara menghadirkan sukacita, menghadirkan damai sejahtera, dan menghadirkan berkat buat sesama kita. Nah, adik-adik, karena dengan begitu kita akan hidup di dalam dunia yang penuh dengan terang. Terang yang membuat sonde ada lagi rasa benci, sonde ada lagi rasa khawatir, sonde ada lagi rasa takut, dan rasa saling menyalahkan orang lain, melainkan tadi yang seperti kami bilang, yang ada hanyalah damai sejahtera, sukacita, dan berkat. Nah, terakhir yang kami mau sampaikan adalah jadilah anak-anak terang, karena Tuhan Allah kita adalah sang terang dunia. Baik itu terang di rumah, terang di sekolah, maupun terang di gereja. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
bercerita tentang Tuhan Yesus adalah terang dunia. Nah, kalau Tuhan Yesus adalah terang dunia, jadi adik-adik wajib menjadi terang. Karena kita sudah dengar itu firman, kita mau menutup, mengaminkan itu firman Tuhan dengan lagu Allah itu baik. Yang mana tepuk tangannya? Allah itu baik, sebaik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ada kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Nah, adik-adik semua, menutup kita untuk sekolah minggu hari ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dan anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu, juga guru-guru sekolah minggu Tuhan, kami dapat sama-sama bersekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan kepada kami pada hari ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah mampukan kami Tuhan, kami dapat mengerti setiap firman yang telah kami dengar, dan terlebih lagi Tuhan Yesus, kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mendoakan buat seluruh anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus, memberkati mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan Yesus, memberkati mereka dalam keluarga mereka, juga pendidikan mereka, Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak sekolah minggu ini dapat bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Engkau. Kami mengakhiri seluruh rangkaian sekolah minggu ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang berdoa pada Bapa di surga. Amin. Amin. Ya, Satu